Kembali lagi di Suara Rabuan, Suara Perubahan. Dan ini sebelum kita lanjutkan tadi, sekarang sudah ada Bang Mardhani Alisera juga di sini. Selamat datang. Ini bukan gara-gara tadi saya bilang bansos segala macam itu terus tiba-tiba ada anggota DPR ya? Terpanggil gitu langsung datang Iya, langsung kemudian muncul nih. Ya, soalnya kursinya masih kosong. Oh iya. Diisi beliau. Ini aman tapi kursi ya? Aman. ya? Kursi yang ini aman. Aman, ya? Atau kursi-kursi yang Udah lain ada ya? bunyi dikit kita lari tuh. Udah gak kuat. Mahal ini kursi. Mungkin tadi Bang Kia boleh lanjut ya Bang Ya, oke. terkait potensi-potensi kecurangan yang pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Iya, iya. Nah, yang saya mau bilang adalah soal putusan jumlah 300-an lebih putusan pidana yang sudah terjadi pada pemilu lalu. Pertanyaannya kan kalau kita bicara peningkatan kualitas pemilu, harusnya itu tidak boleh terjadi, paling tidak berkurang, menurun. Nyatanya emang bagaimana? Tapi hari ini, walaupun kita belum sampai pada kesimpulan, justru temuan-temuan pelanggaran, kecurangan yang itu berindikasi, berpotensi menjadi pidana pemilu. Apa saja Bang temuannya? Waduh, banyak ini. Jadi kayak tadi dicontohkan, ya kan, soal Wamendes Ya. itu memberi arahan pada PNS untuk ya arahnya memenangkan satu paslon tertentu Oke. di pemilu besok. Kemudian juga di Riau juga terjadi begitu, pejabat daerah. Kemudian yang terakhir yang sangat memprihatinkan dan itu sangat ya bagi kami saya kira itu konyol. Presiden di depan sejumlah kepala daerah itu memberi ancaman kalau miring-miring saya bisa ganti tiap hari. Nah inilah bukti dari cawe-cawe politik. Miring-miring tuh maksudnya gimana ya? Miring-miring duduknya miring-miring Ya, atau gimana? banyak yang bisa diterjemahkan di Artinya situ. kan begini, kalau kita lihat jujur aja, saya kira nggak perlu kita beretorika Iya. banyak. Miring-miring artinya kalau kepala daerah ini tidak berperan untuk memenangkan paslon tertentu yang memang itu Oke. Dan itu semua ada ya. buktinya ya Bang? Weh, Ada bukti-buktinya ya? rame Kalau itu. tadi yang Wamendes Iya, ya? saya kira artinya dan celakanya, konyolnya, ya kan, Bawaslu kok tidak berani strike. Dia punya amanat konstitusi untuk menegur ini. Padahal gitu. sudah ada yang melaporkan. Oh, sudah, saya kira. Mungkin karena ini juga, Bang, apa sih perkataannya presiden kayak 50-50 gitu. Iya. Jangan miring-miring apanya? miring-miring apa gitu. Iya. Mungkin masih bisa ngeles ke situ Iya, ya iya, sebenarnya mungkin. gitu Kakak Duk. Saya- Tapi kita ada tayangan juga yang lain ya. Iya, tadi sudah kasih ada infografis juga tadi yang kita sudah lihat temuan-temuan yang ada. Ini adanya temuan 52 juta daftar pemilih sementara yang bermasalah. Hingga ini belum ada klarifikasi dari penyelenggara pemilu dan adanya temuan sebanyak 4 juta pemilih milenial yang tidak memiliki EKTP. Ya. Padahal kepemilikan EKTP ini menjadi syarat untuk menjadi pemilih. Oke. Ya. Nah ini sudah ada Bang Mardhani ya di sini Ya. mungkin sebagai wakil rakyat begitu. Oh ini masih ada lagi, masih ada lagi. Ada arahan Wakil Menteri Desa yang mengarahkan PNS untuk Ya. memilih pasangan calon tertentu. Dan ini yang saya heran adalah videonya bocor. Berarti artinya PNS yang dia undang tidak semua terpercaya. Oke, nah ini yang terbaru ya kontroversi putusan perkara MK begitu, yang memang sekarang sedang dibicarakan. Iya. Oke, mungkin kita ingin minta tanggapan Bang Mardhani Iya. juga ya di sini. Saya yang baru pengen tahu juga, bergabung. maksud Bang Mardhani kan yang berjuang atau bergerilya untuk suara dan segala macam sampai bisa duduk di DPR. Pernah tidak sih kejadian yang kayak di TPS suara segini, tapi begitu di nasional suaranya diturunin Lain. gitu sama orang yang tukang hitung? Apakah pernah terjadi seperti itu gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya kebetulan komisinya nyambung nih Abdur Maria, Komisi 2. Oke. Mitranya KPU, kalau Mas Bagja datang, juga, Bawaslu, DKPP. Jadi biasanya kecurangan itu 3 pra sebelum pemilihan, biasanya dia ada intimidasi, Ya. ada carrot and stick lah gitu. Kasih atau pukul gitu. Ya. Pada saat hari H atau pada setelah perhitungan. Yang sebelum bisa dilakukan dimanapun, tapi yang setelah atau pada saat biasanya kalau di daerah perkotaan itu agak susah, masyarakatnya melek. Tapi kalau fakta-fakta yang di lapangan seperti Mas Kia tadi bilang,
kalau di daerah remote, contoh di kabupaten gitu loh, itu anak bupati, istri bupati, mantu bupati, banyak yang jadi. Tapi kalau wali kota agak susah, karena masyarakatnya terdidik. Nah karena itu biasanya kecurangannya beda-beda. Kalau di masyarakat perkotaan, pandangan saya, kita harus mewaspadai sosial media. Baik. Sosial media itu kan punya algoritma yang kita nggak tahu. Bisa aja, misal pasangan Amin dikecilin, kemungkinan algoritmanya jadi nggak nyebar. Gitu. Pasangan yang lain dibebasin atau mungkin malah dipush gitu loh. Jadi bahasa kalau TikTok FYP terus gitu loh. Kemarin Bongbong itu di Filipina menang karena pakai TikTok tuh gitu loh. 2016 Donald Trump itu di semua survei kalah gitu. Tapi dapat data 50 juta pemilih di negara bagian kunci, Florida, Ohio, dia pakai Cambridge Analytica kasih Facebook, dia bisa micro campaign. Nah, di perkotaan peluang itunya ada. Kecurangan melalui algoritma sosial media yang kita nggak tahu. Kan kita kalau Maria posting, ada yang FYP, ada yang cepat, ada yang sedikit. Kan kita nggak tahu kecil gede ini kan kebijakan mereka. Tapi kalau di pedesaan, nah peluangnya tadi, misal penggunaan aparat, penggunaan kebijakan tadi. Saya ke Kabupaten Bekasi, dulu dapil saya. Sekarang saya pindah ke Jakarta Timur. Saya dari Kabupaten Bekasi, saya mah pilih Pak Jokowi aja. Kenapa? Saya bilang, ya saya tiap bulan dapat 300.000 dari Pak Jokowi karena ikut program PKH, program Keluarga Harapan. Plus saya juga dapat 10 kg beras. Yang tadi bansos itu tadi ya. Bansos, program Raskin. Jadi memang gitu buat ya, orang di terbukti ya. pedesaan dan nanti Maria kalau cek tentengan itu memang tentengan Pak Jokowi, fotonya foto Pak Jokowi, wajar namanya presiden gitu kan. Saya bilang itu bukan uang Pak Jokowi, itu uangnya negara. Harusnya Uang foto kita yang di situ semua. foto kita semua. Kan kita yang bayar Kan uang pajak kita juga. kan, Iya. Tapi kan harusnya keren. Kalau saya usul jangan ada foto merah putih aja. Itu kalau negarawan kayak gitu. Gitu loh. Tapi kalau Abdur mau kasih lah. Nah, ini yang menarik juga sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Ini masih di perjalanan. Kita berharap juga bisa segera ke sini. Masih belum mencoba bisa, dihubungi belum bisa. kembali ya. Tadi sudah Nanti akan kita tersambung, coba. nanti kita akan coba lagi gitu. Jadi sekarang mungkin ingin minta tanggapan Bang Hensat gitu. Jadi kira-kira mustahil nggak sih Bang kalau kita berharap pemilu ini bisa netral? Ya kalau berharap mah harus. Ayo. Tapi kan Pak Jokowi juga sudah bilang kalau beliau bagaimana bisa realisasinya mau intervensi gitu. Pemilu ini nggak mungkin lah pemerintah intervensi. Betul, begitu itu kok. pernyataan Satu hal terbaru. aja yang bisa membuat ucapan presiden bahwa pemilu akan netralitas ini terjadi bila dia bilang begini. Hari ini di depan seluruh rakyat Indonesia saya akan meminta anak saya mengundurkan diri sebagai calon wakilnya Pak Prabowo demi pemilu yang netral. Nah, kalau itu terjadi, Kalau itu terjadi yang tepuk tangan Pak Erick Thohir. Yes. Anda ini langsung sebut nama saja. Jadi maksud saya susah sekali persepsi masyarakat ini diubah. Akan ada sebuah pemilu yang netral dan demokratis pada saat ada penguasa yang bermain. Dan kalau diperhatikan Mas Abdur, Mbak Maria, ucapan-ucapan presiden untuk netral itu baru terjadi setelah Mas Gibran itu mendaftar ke KPU. Sudah selesai urusannya, baru dia bicara tentang netralitas. Undang-undang makan juga ya. Baru makan Undang siang. makan ya, undang makan siang ya. Makan siang. Tapi Bang Kia, saya mau tanya, apa kelemahan pemilu kita dari yang dulu-dulu? Yang sampai sekarang kemudian kita kayaknya belum ada perkembangan ya. Belum ada perkembangan. Kayak itu tadi yang masalah 52 juta ternyata di pemilu sebelumnya 11 juta sekarang malah meningkat 52 juta gitu. Kenapa kita tidak berbenah sih, kan ada waktu 5 tahun gitu. Harusnya seperti itu. Jadi gini, ya kan? KPU tidak membuka ruang akses yang terbuka kepada stakeholder atau peserta pemilu, bahkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengklarifikasi secara transparan dan akuntabel. Karena azas pemilu itu kan transparansi dan akuntabilitas. Jadi nggak boleh itu dihindari.
Dan ini tidak terjadi. Hanya dengan penjelasan-penjelasan itu tidak bisa dibuktikan dan sebagainya. Nggak sesederhana itu. Artinya nggak sembarangan main-main dengan soal data. Yang pertama. Yang kedua, ini kan terkait dengan soal Silon itu, Sistem Informasi Pencalonan. Saya kira bisa dicek ke rekan-rekan di Bawaslu. Bawaslu yang punya amanat konstitusi tidak bisa mengakses itu gitu loh. Yang memang punya amanat konstitusi untuk sebagai lembaga pengawas, tapi tidak, saya yakin, coba dicek deh. Nah, Silon ini terkait jumlah DPT itu. Oh. Ya kan? Kayak sekarang kan kita tahu nih yang sudah dirilis resmi ya, 204 juta DPT. Nah, yang menarik ini ada kritisi temuan sebenarnya bukan 204 gitu, karena ini terkait penggabungan akumulasi dengan DPT luar negeri. DPT luar negeri itu kalau kita merujuk basis data, ya kan, ada kurang lebih 8 juta tenaga kerja Indonesia yang tersebar di luar negeri, ya kan, 8 juta. Tapi kenapa sih itu diserap cuma 2 juta? Tenaga kerja itu bukan anak-anak, tapi kategori orang dewasa dan itu punya hak pilih kan gitu. 2 juta bahkan belakangan susut jadi 1,5 juta. Mungkin ya mereka kan? milih di kampung nggak? 1,5 ya. Iya, Milih di belakangan susut kampung jadi halaman. 1,5 juta. Ini kan tidak bisa hanya secara sepihak berdasarkan begitu. Harus- Akan merugikan ya paslon, ya pasangan calon yang itu udah terbentuk Ya, koalisi-koalisi. datanya harus dibuka sehingga orang bisa cek juga. Silon itu gitu loh. Oke, jadi Ini gimana konyol mau gitu ada loh. perbaikan ya kalau kita aja nggak bisa cek atau akses itu Iya. tadi ya mungkin. Iya, iya. Kayaknya yang catat DPT itu kalau kasih ke orang bank kayaknya langsung rapi deh. Orang Iya, bank kalau betul. catat sama kan rapi banget. Tapi Nah, nanti kita akan tergabung dengan Pak Sudah Bagja tergabung juga. sebenarnya ya. Iya. Ya ada Ketua Bawaslu yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Pak Bagja. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya, Betul. Dur. Baru kita akan berbicara lebih lanjut lagi bersama 4 orang narasumber kita. Tetap bersama kami di Suara Rebon. Suara perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.